Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional Fakultas Ilmu Administrasi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital, Universitas Waskita Dharma semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Retno Wulan SKMM. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fajar atau biasa dipanggil Adit. Saya berasal dari Kediri dan saya dari kelas 5 BPD. Adapun NIM saya adalah 2331083. Saya dari kelompok pertama yang akan bahas terkait dengan Indomie, produk Indonesia yang menaklukkan dunia. Materi dalam video ini akan terdiri mulai dari pengenalan produk hingga strategi pemasaran Indomie di luar negeri. Tapi sebelum itu, marilah kita simak perkenalan anggota yang lain, yaitu sebagai berikut. Saya Aisyah Sri Arianti dengan NIM 2332110PD. Hai, 2332105 itu NIM aku. Nama aku Umi Masupa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Maulida Fitria dengan NIM 2332042BD. Salam kenal. Nama aku Nabila Janitias dengan NIM 2332080BD. Bisa panggil aku Nabila. Salam kenal semuanya. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan materi tentang pengenalan produk Indomie. Produk Indomie ini berasal mulanya dari Indonesia, di mana diproduksi sejak tahun 1972. Yang memproduksinya adalah Salim Group, dan kini ia telah bergabung dengan PT Indofood CBV Sukses Makmur. Kata Indomie berasal dari dua gabungan kata, di mana ada kata Indo dan mie. Nah, Indo ini berasal dari negara yang memproduksi, sedangkan mie adalah arti mie itu sendiri, dan dalam bahasa Inggris bisa disebutkan dengan kata noodle atau artinya mie. Indomie juga dulunya hanya memproduksi dengan rasa ayam yang sederhana, hingga dengan berkembangnya zaman maka ia juga meluncurkan berbagai varian rasa Indomie instan, mulai dari ada varian goreng, kuah, dan juga penempatan selera cipta rasa secara global. Indomie dibuat dengan bahan yang berkualitas tinggi, di mana ia menggunakan tepung yang terbaik dan rempah-rempah alami. Cara penyajiannya yang sangat mudah, hanya memakan waktu 3 menit saja, Indomie siap disantap. Indomie juga berkembang, yang awalnya hanya berasal dari Indonesia, ia telah berkembang memasuki penjualan secara global, di mana lebih dari 100 negara yang telah mengenalnya, termasuk Afrika, Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika. Popularitasnya yang luar biasa, di negara Nigeria saja Indomie dikenal dengan menjadikannya sebagai makanan pokok sehari-hari, di mana ia diproduksi secara lokal sejak tahun 1995. Keberhasilan Indomie ini menunjukkan bahwa ia mampu mendongkrak pasar internasional. Indomie juga memproduksi produknya secara besar-besaran, yaitu miliaran jumlah produknya itu, sehingga ia dapat berkembang ke pasar global, dan juga keberhasilannya ditunjukkan pada omset penjualan yang tinggi, di mana ia dapat meraup untung sekitar miliaran dolar. Ekspansi Indomie ke luar negeri dimulai sejak 1980-an dengan fokus pada pasar berkembang seperti Afrika dan Timur Tengah. Strategi utamanya adalah melalui diaspora Indonesia. Mahasiswa dan pekerja Indonesia membawa Indomie ke luar negeri, menciptakan permintaan alami tanpa iklan besar-besaran. Indofood kemudian membangun pabrik lokal seperti di Nigeria pada tahun 1995 untuk mengurangi biaya impor dan memenuhi regulasi setempat. Strategi distribusi melibatkan kemitraan dengan distributor lokal untuk menjangkau toko-toko kecil hingga supermarket besar. Adaptasi produk juga kunci seperti sertifikasi halal untuk pasar muslim di Timur Tengah dan Afrika. Indofood menerapkan pendekatan berkelanjutan untuk mendukung ekspansi
jangka panjang. Hasilnya, Indomie kini hadir di lebih dari 100 negara dengan penjualan yang terus tumbuh berkat strategi yang fleksibel dan berfokus pada kebutuhan pasar lokal. Kalian tahu nggak sih guys, kalau bisnis Indomie itu dipengaruhi oleh berbagai regulasi dan perjanjian dagang internasional. Di tingkat global, Organisasi Perdagangan Dunia atau biasa disebut WTO itu memastikan perdagangan adil, membantu Indomie mengurangi tarif ekspor ke negara anggota. Di kawasan ASEAN, perjanjian seperti AFTA itu memudahkan distribusi antar negara Asia Tenggara dan mengurangi biaya logistik. Baru-baru ini, perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat menghapus tarif pada 99% barang Amerika Serikat, termasuk gandum, sebagai bahan baku Indomie, sehingga produksi lebih murah dan kompetitif. Namun, ada tantangan seperti regulasi keamanan pangan. Misalnya seperti waktu di Taiwan itu pernah melarang varian Indomie karena isu zat berbahaya dari impor tidak resmi. Tapi untungnya Indofood langsung memastikan produknya memenuhi standar kodeks internasional. Di Uni Eropa, perjanjian EU-Indonesia Trade Agreement mengenai investasi dan standar lingkungan yang mendorong Indofood untuk meningkatkan compliance. Secara keseluruhan, regulasi ini peluang bagi Indomie untuk memperkuat standar kualitas dan memperluas pasar. Budaya dan preferensi konsumen Indomie di luar negeri. Indomie bukan hanya sukses di Indonesia, melainkan hingga berbagai negara. Itu dikarenakan Indomie mampu beradaptasi dengan budaya-budaya dan preferensi yang konsumen yang ada di luar negeri. Seperti di Nigeria, Indomie bukan hanya sebagai makanan cepat saji, melainkan sebagai simbolis makanan sehari-hari dengan rasa yang dapat disesuaikan dengan lidah mereka. Sedangkan di pasar Asia seperti Jepang dan Korea, Indomie juga sangat populer dengan meluncurkan seri ramyeon dan menggunakan pengaruh K-pop untuk menarik generasi muda yang menyukai tren global untuk membeli produk Indomie. Adaptasi ini didasarkan pada riset konsumen. PT Indofood mempelajari preferensian lokal yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, seperti menambahkan rempah-rempah yang ada di daerahnya. Maka dari itu, Indomie menjadi comfort food yang menyatukan budaya dan membuktikan bahwa pemahaman preferensian konsumen adalah kunci suksesnya bisnis internasional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan strategi pemasaran Indomie di luar negeri. Strategi pemasaran Indomie di luar negeri menggunakan cara yang sederhana tapi efektif, bukan dengan iklan mahal, tapi branding emosional yang menjadikan produk Indomie sebagai produk yang nyaman dan terjangkau. Di Nigeria dan Afrika contohnya, Indofood bekerja sama dengan distributor lokal untuk kampanye komunitas, seperti event sekolah atau festival, yang tentunya akan membangun loyalitas dari para pelanggan. Di Timur Tengah, provinsi terfokus pada halal dan kualitas, dengan kemasan yang menarik bagi keluarga. Analisis menunjukkan bahwa Indofood berinovasi dengan teknologi digital seperti konten resep di media sosial yang tentunya akan menggait para pelanggan asing dari mancanegara. Harga yang terjangkau dan varian rasa yang banyak menjadi andalannya, sementara word of mouth dari diaspora mempercepat penyebarannya. Strategi ini memunculkan ingatan emosional yang kuat, sehingga Indomie bukan hanya dikenal sebagai produk, tapi bagian dari gaya hidup. Keberhasilan ini membuat Indomie menjadi peringkat ke-10 merek produk paling dipilih secara global menurut studi Kantar.